Perkenalkan, nama saya Nurwili Tinisa, NIM 191FK03014 dari Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana. Saya di sini akan memperlihatkan video konseling pada keluarga pasien paliatif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Bapaknya lagi istirahat ya? Iya lagi istirahat sendiri, kenapa Sus? Ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Tadinya saya mau ketemu sama Bapak karena mau membicarakan tentang program lanjutan, karena tadi udah ketemu sama udah visit dokter ya? Iya udah. Sebelumnya saya lihat Ibu kalau lagi banyak pikiran. Iya saya capek gitu nunggu Bapak terus itu di rumah sakit. Iya. Kalau begitu Ibu bisa berbincang dengan saya mengenai apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu pikirkan. Kalau begitu Ibu bersedia? Saya bersedia Sus. Ngobrolnya mau di sini atau di ruangan saya? Di ruangan suster aja gimana? Boleh Ibu duduk di sebelah sini aja. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu ya. Nama saya Nurwili Tinisa. Saya biasa dipanggil perawat Nisa. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari Bapak Hafiz yang dirawat di ruangan ini. Sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama lengkap Ibu? Nama saya Mimi Pridianti Sus. Oh, ya. Ibu Mimi suka dipanggilnya apa? Mai aja. Ya. Tujuan saya membawa Ibu ke sini akan sesuai yang tadi didiskusikan ya, akan berbincang-bincang terkait perawatan dari Bapak. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Sus. Untuk waktunya kalau misalnya 10 menit apakah bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu Ibu boleh ceritakan bagaimana perasaan Ibu ketika merawat Bapak di rumah maupun di rumah sakit. Yang namanya merawat di rumah sakit maupun di rumah yang nunggu orang sakit ya pasti capek lah ya Sus ya. Sedangkan saya punya tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu gitu. Sedangkan ayah saya tuh pengen ditunggu saya gitu. Dan sekarang ayah saya tuh makanannya tuh nggak dikontrol gitu, nggak dijaga gitu, kayak makanan tinggi berlemak, minuman yang bermanis-manis, sedangkan kan itu nggak boleh gitu. Yang bagus kan sayur-sayuran, tapi ya bapak nggak mau gitu. Baik, Ibu kalau saya boleh tahu, Ibu udah mengetahui nggak bagaimana perawatan dan penyakit apa yang diderita Bapak Hafiz? Yang saya tahu ya, yang tadi sebutan ya itu gitu, bahwa si bapak itu harus minum obat secara rutin, terus harus kemoterapi ya, terus makanan-makanan yang dipantang juga banyak kayak gitu. Apakah Ibu sendiri sudah tahu penyakit apa yang diderita Bapak Hafiz? Yang saya tahu kanker paru bapak itu. Baik ya Ibu ya, betul. Nah, kita mulai berbincang-bincangnya ya mengenai tadi Ibu yang disampaikan itu sudah betul. Tapi saya akan tambahkan beberapa bagaimana cara merawat dan saya juga ngerti perasaan Ibu ya, capek, lelah begitu ya. Yesus. Untuk sekarang apa yang ngebuat Ibu paling khawatir saat merawat Bapak Hafiz? Ya menurut saya ya gitu, yang namanya orang sakit gitu, saya takut gitu kalau ayah saya itu semakin hari itu semakin memburuk gitu. Apalagi dengan kondisi bapak itu sulit banget untuk minum obat atur di rumah gitu kan ya. Terus kalau diajak ke rumah sakit untuk kemoterapi juga bapak susah gitu. Makanan-makanan dipantang malah tetap dimakan gitu, karena itu makanan kesukaan dia gitu. Terus bapak pun nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Saya bingung harus bagaimana gitu. Sedangkan saya capek gitu untuk menunggu bapak di rumah sakit kayak gitu. Apakah Ibu bisa membedakan kebutuhan Ibu sama bapaknya? Jelas kalau kebutuhan saya pengen istirahat gitu, capek gitu untuk menunggu, apalagi nggak mau bergantian gitu ya sama kakak saya gitu. Saya juga mempunyai tugas itu, saya tugas sebagai istri yang menjaga suami saya, mengurus suami saya gitu kan ya. Nah sedangkan kebutuhan bapak ya itu gitu, kebutuhan bapak untuk dijaga, untuk ya memberikan obat dan mengantar bapak kayak kemoterapi kayak gitu. Tapi saya merasa capek gitu ya, karena yang menunggu hanya saya saja gitu. Memang betul ya yang Ibu sampaikan tadi, karena memang dukungan dari keluarga itu sangat penting dalam peranan proses penyembuhannya. Sejauh ini Ibu tahu nggak penyakit yang dialami Bapak? Yang saya tahu gitu ya, kata dokter kemarin sih bilang katanya kanker gitu ya, kanker paru gitu. Yang saya tahu bahwa kanker itu pasti mengenaskan gitu ya, ganas gitu.
menyeramkan lah gitu ya. Nah itu yang makanya saya takut, apalagi saya takut kehilangan ayah saya kayak gitu. Selain saya juga takut kehilangan ayah saya, ya saya juga merasa capek gitu untuk menjaga ayah saya kayak gitu. Meskipun ibu capek, ibu juga jangan lupa makan, karena kan tadi ibu bilang harus yang diurus tuh bukan cuma bapaknya tapi suami sama anak. Walaupun memang sangat sulit ya, ibu harus tetap berdoa agar bapaknya cepat sembuh. Iya sus gitu, tapi ya nah itu tadi saya merasa takut, apalagi kan saya tahu gitu dari orang-orang bahwa orang yang tidur sambil ngorok itu katanya mendekati kematian gitu. Makanya saya bingung, saya takut gitu, saya takut kehilangan gitu. Memang ya ibu ya, takdir seseorang itu hanya di tangan Allah. Biar ibunya nggak khawatir, saya akan menjelaskan bagaimana tanda-tanda seseorang akan menjelang kematian. Baik sus, boleh. Baik, untuk tanda-tanda seseorang menjelang kematian itu ketika tidur mengorok karena ada refleksnya itu sudah hilang karena pengumpulan dahak di tenggorokan dan paru-paru, lalu perubahan kulit muka menjadi pucat, terus suhu tubuh menjadi dingin. Oh gitu ya sus, makasih ya sus. Jadi saya mengerti bagaimana tanda-tanda orang yang akan menjelang kematian gitu ya. Walaupun saya merasa khawatir, tapi saya harus mempunyai persiapan ya sus ya. Sebelumnya apakah ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Ada sih sus, tapi jadi saya tuh pengen gitu, ayah saya tuh pengen dijaga oleh kakak saya karena saya juga capek gitu. Nah ibu, jika boleh saya memberi saran, ibu janjian sama kakak ibu untuk saling bergantian menjaga bapaknya di rumah sakit ya. Oh iya sus. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup sih sus, makasih. Baik, bagaimana perasaan ibu saat ini setelah kita berbincang-bincang barusan? Alhamdulillah ya Neng, sekarang saya sedikit lebih tenang. Soalnya saya harus ke siapa lagi gitu ya bercerita, makanya tadi saya melamun di luar itu kebetulan ada suster. Ya, alhamdulillah ya kalau kan tadi udah membahas tentang tanda-tanda kematian dan saya juga sudah memberi saran. Semoga kakak ibu bisa bergantian menjaga bapak di sini setelah ibu berbincang atau berkomunikasi dengan kakaknya. Ya sus. Baik ibu, nanti kita akan membahas kembali tentang perkembangan dari bapaknya dalam penyelesaian masalahnya ya. Ya sus. Terus sus, kalau kira-kira waktunya kan kita mau berbincang lagi nih. Kira-kira waktunya kalau hari Minggu jam 10 gimana sus? Boleh. Untuk tempatnya mau dilakukan di sini atau di tempat lain? Di sini aja lah sus, biar lebih tenang. Baik, kalau begitu karena waktunya sudah habis ya ibu ya. Nanti jika ibu memerlukan sesuatu, ibu bisa panggil saya di ruangan atau ibu mau chat bel di samping bed bapaknya ya. Oh iya sus, ini udah ya sus ya. Saya mau kembali ke ruangan bapak saya, kasihan nggak ada yang nunggu. Baik sus, makasih ya sus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.